Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Ad-Duha yang kemarin kita berhenti pada cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih di atas dunia ini. Dan yang sekarang adalah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja Allah akan berikan nikmat-nikmatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini, akan tetapi juga nanti di akhirat justru jauh lebih besar lagi nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bercerita pada ayat yang keempat di dalam surah Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh hari kemudian itu, hari akhirat itu lebih baik bagimu dari yang sekarang, yaitu dunia ini. Iya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang begitu banyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Di antaranya adalah apa yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya adalah ketika manusia di padang mahsyar menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, pengadilan akhirat. Keadaan waktu itu sangat susah. Maka manusia mencari seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, dan akhirnya semua nabi-nabi itu mengatakan bahwa aku tidak mampu untuk menolong kalian. Akhirnya mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda kemudian memberikan syafaat kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah al-uzma. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang lain, yaitu al-haud, telaga. Kemudian ada juga namanya wasilah, yaitu sebuah tempat yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali dibukakan untuknya pintu syurga. Beliau yang pertama sekali masuk ke dalam syurga. Kemudian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa masuk ke dalam syurga. Juga Allah berikan syafaat khasah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib yang tadi siksaannya sangat berat di dalam neraka, kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa yang paling ringan bagi Abu Talib itu adalah dia berdiri di dalam neraka dan otaknya menggelegak. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi para nabi dan rasul yang datang sebelum beliau. Nah, ini semuanya adalah nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia ini. Ini tentu saja untuk Rasulullah, dan ada juga ayat yang lain yang mengatakan bahwa akhirat itu juga lebih baik bagi kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nikmat ini
Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk disyukuri. Dalam bentuk apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaksimalkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada ayat berikutnya, berbuat baik secara hubungan sosial ini juga merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang datang meminta-minta, atau kepada orang yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan pada ayat berikutnya, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, jangan engkau bertindak sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun juga kepada orang yang datang meminta-minta kepadamu, jangan engkau hardik. As-sa'il di sini ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah orang yang datang meminta-minta. Orang yang datang minta-minta ini sesungguhnya kalau kita ingin berikan, kita berikan, ya. Tetapi kalau kita tidak ingin memberi, maka qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu jauh lebih baik daripada kita beri tapi juga kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya, kalau kita tidak mau beri, kita bilang minta maaf. Dan as-sa'il juga bisa bermakna orang yang bertanya. Kadang-kadang orang yang bertanya ini dia punya pertanyaan yang sesungguhnya tidak layak untuk ditanyakan. Orang bilang sekarang apa? Stupid question, ya. Orang bilang pertanyaan bodoh. Tapi kepada orang yang seperti ini pun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kita marah-marahi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, tidak masalah kalau kemudian nikmat itu kita ceritakan. Namanya at-tahadduts bin nikmah, baik dengan perkataan kita ataupun keadaan kita. Ya, kita cerita tentang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita, tapi dengan niat adalah untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri ataupun dalam bentuk keadaan kita. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, baginda mengatakan, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka melihat kesan nikmatnya ke atas hambanya. Kalau Allah berikan nikmat ke atas seorang hamba, Allah suka melihat kesan nikmat tersebut. Mungkin pada makanannya, mungkin pada pakaiannya, ya, mungkin pada kendaraannya, ya. Allah suka melihat kesan nikmat itu pada diri seorang hamba. Ada orang diberikan rezeki yang melimpah ruah tapi pakaiannya koyak-koyak. Ini juga menunjukkan orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah saudara-saudara sekalian, sampai sudah kita di bahagian yang terakhir dari tadabbur surah Ad-Duha ini. Seperti biasa kita selalu mengambil apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surah-surah atau dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin di antara yang bisa kita ambil di sini adalah pertama, terhentinya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa wahyu itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah. Hikmah yang lainnya adalah agar hilang rasa takut yang barangkali ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, dan juga sekaligus mendatangkan rasa rindu untuk menunggu kedatangan wahyu itu kembali. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya adalah
banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ataupun di akhirat. Tentu saja nikmat ini berdampak kepada umatnya, kita, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hikmah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, agar memang terasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadi seorang anak yatim, sehingga kemudian tidak bisa bersikap baik kepada anak yatim. Mungkin itulah di antara hikmah kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, ya, secara sosial kepada anak yatim, kepada orang yang datang minta-minta, atau kepada orang yang bertanya. Ini hanya sebagai contoh saja. Artinya hubungan sosial kita harus kita jaga dengan baik, sebagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah, tidak ada masalah kalau kita ceritakan nikmat itu, tapi dengan niat adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus nampak juga kesan nikmat itu pada diri orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah selesai sudah tadabbur surah Ad-Duha. InsyaAllah kita bertemu lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.